dengan pernyataan Sambo. Ia dengan emosinya, ia itu sempat dijemput Jenderal Bintang 2 Mabes Polri akibat keterangan Richard Eliezer. Bisa dielaborasi lebih lanjut keterangan apa ini? Ya begini Mbak, kalau kita ingat ya di awal-awal bulan Agustus itu seluruh rakyat Indonesia sudah dibuat bingung atas perkara penembakan almarhum Joshua. Perlu kita catat kembali bahwa 4 kali Presiden Jokowi itu memberikan statement meminta agar perkara ini dibuka seterang-terang. Saya ingat juga ada pernyataan dari Pak Menko Polhukam menyampaikan seperti itu ya. Jadi kalau dibilang karena pernyataan Richard Eliezer yang menyampaikan, ini sebenarnya yang tadi disampaikan di dalam persidangan ini tidak sesuai ya. Kenapa? Karena di BAP tanggal 5 klien saya tidak pernah menyebutkan Ferdy Sambo menembak almarhum Joshua. Ini kekeliruan ini pertanyaannya. Jadi seolah-olah memframing bahwa karena keterangan tanggal 5 yang menyebutkan saudara Ferdy Sambo menembak almarhum Joshua sehingga Ferdy Sambo ditangkap, digelandang. Tetapi sebenarnya faktanya adalah begini loh. Ini adalah akibat dari perbuatan saudara Ferdy Sambo gitu loh. Kan sudah publik sudah muak, publik sudah marah, presiden sudah ngomong berulang-ulang kali. Kemudian mereka menutupi kasus ini Ferdy Sambo, terus coba merekayasa alat bukti, terus merusak TKP, nah terus merusak CCTV, memerintahkan anak buah. Nah ini kan publik sudah tahu begitu loh. Jadi bukan kok sekarang seolah-olah bahwa karena Richard Eliezer lah bahwa Ferdy Sambo saya digelandang oleh Jenderal Bintang 2. Menurut saya terlalu naif, menurut saya terlalu tidak gentle dengan cara-cara seperti ini. Tadi kita juga sayangkan kan, ketika klien saya memberikan keterangan ditunjuk-tunjuk loh. Apa hak dia untuk menunjuk Richard Eliezer? Karena dia sudah bukan lagi pimpinan dari seorang Richard Eliezer. Dia bukan anggota Polri lagi gitu loh. Dia bukan jenderal lagi. Nah ini yang kita sayangkan, kita harapkan majelis hakim supaya menjadi catatan khusus kepada perihal seperti begini ya. Tadi sampai menunjuk-nunjuk tidak ya, sudahlah. Karena dia mungkin merasa dia masih kuat kan, dia merasa bahwa ini ya, tetapi ya kita sayangkan sekali kan hal-hal seperti itu kan. Ketika klien saya menyampaikan secara jujur, hal-hal kan dia tidak menutupi. Sampai ditanyakan hal-hal detail saja, pergi keluar malam, dia sampaikan ya orang pergi keluar malam ya tidak apa-apa lah, anak muda kan. Nah sampai sedetail itu saja kan kelihatan Mbak Fani, dia sampaikan secara luas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah ya saya perhatikan juga ini Ricky Rizal dan Kuat Maruf ya, ini mereka saling memberikan kesaksian karena mereka bersaksi bersama ketika Ricky Rizal menyampaikan dia mendengar jongkok, kemudian si berlutut, kemudian si Kuat Maruf bilang tidak mendengar. Terus ya ini udah mulai mereka sendiri dalam persidangan udah saling nunjuk ya. Nah kemudian kan kemarin persidangan Putri Candrawati sampaikan bahwa saya tidak pernah memindahkan rekening dari almarhum Joshua. Sedangkan Ricky Rizal sampaikan bahwa saya memindahkan uang di rekening almarhum Joshua atas perintah PC. Ini udah saling nunjuk nih. Nah, terus juga Kuat Maruf sampaikan saya ke Jakarta berdasarkan ajakan dari Ibu PC. Ibu PC sampaikan saya tidak mengajak saudara Kuat Maruf. Nah, di sini mereka kakinya kan terlihat di persidangan ini kan. Ketika mereka dipikir persidangan ini bisa buat main-main kali kan, Bapak nih. Jadi kan akhirnya jangan sampai ya jadi menodai marwah persidangan itu. Walaupun yang selain yang saya bingungkan adalah karena ini kan BAP setiap kuasa hukum menerima kan sebenarnya sama ya Bang ya. Tapi entah kenapa antara kuasa hukum multi tafsir seperti itu ya. Kalau tadi seperti kata Bang Roni yang mengatakan keterangan tanggal 5 tidak seperti itu, tapi yang ditangkap oleh kuasa hukum pihak Ferdy Sambo kok ya beda. Seperti ya aku jadi bingung sebenarnya. Begini Mbak Fani. Ini adalah kekeliruan loh. Ini menurut kami pertanyaannya pertanyaan menjebak gitu loh. Seolah-olah bahwa keterangan klien saya yang mengakibatkan saudara Ferdy Sambo dipatsuskan, ditangkap karena menyebutkan bahwa menembak almarhum Joshua. Padahal di BAP tanggal 5, itu masih skenario Ferdy Sambo.
Itu loh. Kalau di bawah tanggal di bawah tanggal 6, tanggal 5 sebelum itu masih Ferdi Sambo 1 bulan. Nah sudah sih itu baru sekarang mau menyalahkan Richard Eliezer lagi. Tapi kan saya baca lagi nih BAP tidak pernah menyebutkan bahwa ini Richard Eliezer menyebutkan bahwa Ferdi Sambo menembak almarhum. Di sini dia cuma menjelaskan bahwa senjata api Glock itu diminta oleh saudara Ferdi Sambo. Terus bertanya ada apa-apa, ini ada. Tidak pernah menyebutkan Ferdi Sambo menembak. Nah di sini kan seolah-olah memframing bahwa klien saya berbohong tanggal 5. Gitu loh. Jadi habis itu mereka sampaikan bahwa kualitas saksi. Nanti mereka sambungkan lagi dengan Justice Collaborator. Padahal yang berhak menilai Justice Collaborator itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bukan dari timnya pengacara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Begini Mbak Fani, sebenarnya kalau kita mau kasih tahu ke publik, mereka sangat banyak merubah BAP mereka loh. Catatan kami itu berulang-ulang mereka merubah BAP-nya. Ya lagi-lagi ini juga bisa jadi pertimbangan majelis hakim ya, Bang. Tetapi begini, majelis hakim berpatokan adalah keterangan yang di muka persidangan, bukan yang di dalam BAP, gitu loh. Kalau mereka bilang merubah BAP, mereka itu paling banyak merubah BAP. Cuma kan buat kami tidak substansi. Harusnya seorang pengacara dia menggali fakta kebenaran material, bukan mencari hal-hal yang tidak substansial gitu loh menurut kami. Jadi ketika dia tidak bisa mencari, Mbak Roni, saya harus ke Pak Edwin. Kita bicara mengenai tadi ya status justice kolaborator ini juga berkaitan dengan permintaan LPSK yang sudah disampaikan kepada JPU terkait dengan keringanan hukuman. Apakah sudah ada jawaban dari pihak jaksa penuntut umum, Pak Edwin? Yes, kami perlu sampaikan nih bahwa sebenarnya itu karena memang ada permintaan dari jaksa untuk mereka menyusun rentut. Gitu. Jadi surat itu sebagai surat melengkapi administrasi untuk mereka menyusun rentut. Kalau dalam proses di LPSK tentu kami masih melakukan monitoring untuk menilai sejauh mana konsistensi Richard dalam menyampaikan keterangan di persidangan membuat terang perkara ini. Jadi keterangan Richard terakhir adalah ketika dalam posisi keterangan dia sebagai terdakwa. Itu menjadi ujung dari kesimpulan kami nantinya yang untuk kami sampaikan kembali kepada jaksa penuntut umum bahwa Richard sebagai justice collaborator atau bukan, karena itu berkonsekuensi terhadap penghargaan yang akan diberikan pada Richard, yaitu tentang tuntutan ringan dan juga putusan ringan sebagai rekomendasi dari LPSK. Jadi itu Mbak Fani. Baik,